Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta tabi'in dan tabi'at. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas satu pertanyaan penting. Kenapa doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita seringkali mendengar bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ternyata itu bukan hanya sekedar motivasi, tetapi memang ada dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftiru wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Ini adalah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa shaumi fa innahu liya wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa istimewa? Karena puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Orang bisa saja tidak terlihat tidak makan, tapi hanya Allah dan dirinya lah yang tahu apakah dia benar-benar menahan diri atau tidak. Ketika seseorang berpuasa, dia akan meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang dia sukai hanya karena Allah. Inilah puncak keikhlasannya. Dan ketika hati seseorang sedang seikhlas-ikhlasnya, doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Lalu alasan yang kedua, kenapa doa orang yang berpuasa itu sudah tentu akan dikabul, yaitu karena orang yang berpuasa sedang dekat dengan Allah. Perhatikan ayat di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang puasa dalam surat Al-Baqarah, Allah menyelipkan doa di dalam ayat tersebut. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' ila akhiril ayat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Ayat ini berada di tengah-tengah ayat tentang puasa. Seakan-akan Allah ingin menegaskan
bahwa momen puasa adalah momen kedekatan Allah dengan hambanya. Orang yang merasa lapar dan merasa haus, hatinya akan menjadi lebih lembut. Ego dan kesombongannya turun. Ia merasa lemah, merasa diri butuh dengan Allah, dan ketika ia merasa lemah, doa akan menjadi lebih tulus. Alasan yang ketiga, karena puasa itu melatih kesabaran. Puasa latihan menahan sabar. Menahan lapar dan haus itu sabar. Menahan amarah itu sabar. Menahan diri dari berkata kasar itu juga sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Dan dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Ketika Allah bersama kita, maka apa yang sulit untuk dikabulkan? Nah, yang keempat, waktu berbuka adalah waktu yang mustajab. Anak-anakku sekalian, ayo, seringkali ini ya, menjelang berbuka justru kita sibuk dengan makanan-makanan kita masing-masing, dengan minuman-minuman yang segar gitu kan. Padahal justru itu adalah waktu emas, adalah waktu mustajabnya untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka tidak tertolak. Artinya beberapa menit sebelum azan maghrib adalah momen yang sangat berharga. Jangan hanya fokus ke takjil, fokuslah kepada doa. Minta apa? Minta agar dimudahkan belajarnya, minta agar menjadi anak yang soleh dan soleha, minta agar orang tuanya sehat, minta agar guru-gurunya diberikan keberkahan, amin. Karena saat itu Allah sedang membuka pintu langit. Maka kesimpulannya, kenapa doa orang yang puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Yang kedua, karena orang yang sedang berpuasa sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Yang ketiga, karena puasa itu melatih kesabaran. Dan yang keempat, karena ada waktu-waktu mustajab, terutama menjelang berbuka. Semoga setelah ini kita tidak lagi menyia-nyiakan momen puasa ini dengan hanya menahan diri dari lapar, menahan haus, tetapi juga memperbanyak berdoa. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita seraya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, siswa-siswi kami menjadi generasi soleh-solehah, cerdas, berakhlak mulia, dan banggakan kedua orang tuanya serta dunia. Allah, berkahilah orang tua kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa mereka, sehatkan tubuh mereka, panjangkan umur mereka, dan dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, berkahi para guru kami, jadikan setiap ilmu yang diajarkan sebagai amal. Jadikan apa yang diajarkan guru-guru kami sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah doa-doa kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu Engkau ridhoi, yang selalu Engkau cintai.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا الله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.